Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara Ngabuburit bersama Yayasan Pemberdayaan Komunitas Lembaga Studi Sosial dan Agama. Pada kesempatan kali ini untuk tema hubungan antar agama, kita telah kedatangan tamu. Beliau adalah Wence Andi Gunawan yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar, Ko Andi? Ya, terima kasih atas kehadirannya di acara Ngabuburit Elsa yang merupakan acara khusus untuk edisi Ramadan. Dan pada sore hari ini kita akan ngobrol dengan Ko Andi tentu saja seputar partisipasi umat Konghucu, Ko Andi, di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Sekilas mungkin perkenalan singkat, Ko Andi, kalau di depan nama Ko Andi itu kan ada tulisan WS itu. WS itu apa itu, Ko? Jadi di dalam agama Konghucu itu ada tingkatan rohaniwan. Jadi ada CS itu Jiaoseng, Wense, Siese. Jadi itu penebar, guru, sama ahli kitab, ahli tafsir. Itu berarti Ko Andi itu di Wense. Wense itu kalau di dalam pengertiannya sebagai pengajar. Ya, mengajar calon penebar, juga mengajar umat. Misalnya dibutuhkan pun turun ke umat atau ke sekolah. Sementara ini karena belum ada guru, ya mau nggak mau saya juga turun ke sekolah-sekolah, pembelajaran, ke kampus juga. Kita juga menjadi bagian dari itu. Oke. Jadi itu tingkatan rohaniwan, Ko, ya? Iya, betul. Di agama Konghucu itu. Persisnya itu mulai kapan, Ko, ya? Apa namanya leveling di Indonesia, ya? Apa umat Konghucu yang ada level rohaniwannya itu mulai kapan mulai diberlakukan atau mulai terlaksana ya. Jadi dulu memang semenjak organisasi Matakin berdiri, ya, kita sebenarnya di 1927 sudah berdiri. Kemudian dulu masih namanya masih Mandarin, Gong Jianghui dan sebagainya, berkembang akhirnya terbentuk sekarang yang namanya Matakin. Jadi itu proses namanya berubah. Nah, disitulah kita mulai menata sebenarnya Matakin sendiri, mulai menata organisasi. Sebenarnya di zaman dulu pun kita sudah menata. Jadi termasuk dalam tingkatan rohaniwan kita juga memberikan apa namanya status. Dalam arti status ini ada jenjang. Oh ya, ada jenjang. Jadi jenjang dimulai dari yang Jiaoseng tadi, Wense, kemudian Siese tadi. Jadi sejak Matakin ada 27 itu memang itu sudah ada, Ko, ya? Kurang lebihnya di tahun 40 Kongres Matakin rohaniwan yang saya tepatnya tahunnya kurang hafal, tapi itu semenjak kita jadi ada Munas Dero, Musyawarah Nasional Dewan Rohaniwan. Nah, mulai itu dibentuklah cara pengangkatan rohaniwan, dan termasuk diperbarui terus karena semakin sekarang ini menjadi rohaniwan juga prosesnya nggak segampang dulu. Ketika dulu kan karena memang kita dibutuhkan dan membutuhkan, akhirnya siapa yang berkenan lebih gampang. Tapi kalau sekarang kita ada penilaian dalam arti pelayanan, terutama kemudian referensi umat yang dimana dia bertugas. Harus ada rekomendasi umat. Misalnya saya di Semarang, ya ada rekomendasi umat yang diwakili oleh Ketua Makin di Semarang. Kemudian ada rekomendasi senior rohaniwan yang di kota itu. Kemudian kalau sekelas di Wense itu harus ada membuat makalah, kita wawancara. Kemudian juga ada penilaian dalam arti keaktifan di organisasi, pelayanan kita seperti apa juga ada. Boleh diceritakan, kok, sebenarnya kalau untuk menjadi Wense atau misalnya level yang lebih tinggi, itu prosedurnya seperti apa? Bisa cerita? Kalau yang sekarang, ya, kita bicara yang sekarang. Kalau di Jiaoseng itu memang harus mengikuti, karena kita belum ada sekolah teologi yang khusus untuk rohaniwan. Jadi kita ada diklat singkat Diklat Agama Konghucu. Jadi pelaksanaan Diklat Agama Konghucu itu sebagai syarat sekarang. Jadi itu satu. Kemudian ada tadi Mas Dedi, rekomendasi umat. Jadi umat yang dimana dia misalnya di Kota Semarang katakanlah, ya umat Semarang memberikan rekomendasi melalui perwakilan ketuanya. Terus di Semarang ini harus ada 2 rohaniwan yang memberikan rekomendasi. Misalnya
si A mau jadi rohaniwan, ada rohaniwan B dan C yang senior yang memberikan rekomendasi. Kemudian ada sekarang ada proses wawancara. Semuanya di bawah apa namanya koordinasi Matakin. Dewan Rohaniwan Matakin. Oh. Nanti setelah pelayanan 5 tahun baru bisa naik ke Wensek, Mas. Jadi Josen itu harus 5 tahun dulu pelayanan. Kok Andi juga dari Josen dulu? Iya, tetap semua ada prosesnya. Jadi sekarang bertingkat. Kalau dulu konsepnya itu job disk, tapi kalau sekarang itu lebih ke tingkatan. Jadi ada tingkatan di mana 5 tahun dulu sebagai JS dulu saya JS betul. Ya, itu 5 tahun nanti ada penilaian. Maksudnya ada di penilaian itu dalam arti ada pelayanan, terus pendidikan juga termasuk. Misalnya tingkatan S1, S2 itu ada nilainya sendiri. Jadi gitu. itu untuk menyumbang apa ya, memperbaiki ini kualitas rohaniwan di agama Konghucu juga kita menjalankan itu. Kemudian ada membuat makalah, mempresentasikannya dengan wawancara dan tentunya itu umat kalau mau naik Wensek pun tetap harus ada rekomendasi umat di daerahnya. Apakah merekomendasi atau tidak kalau umat, karena kan kita pelayanannya di daerah kita masing-masing. Kalau umatnya tidak merekomendasikan juga akan terjadi pro dan kontra. Makanya itu harus ada keselarasan di situ baru kita bisa menjalankan pelaksanaan li'yan rohaniwan lah namanya. Kalau di Wensek itu memang kita diwajibkan di Solo, dipusatkan di Solo. Untuk pelantikan Wensek. Pelantikan. Nah, itu sekarang itu ada berapa banyak kok Wensek itu atau kalau Josen mungkin udah banyak ya kalau Josen JS itu ya. Kalau WS itu se-Indonesia ratusan mungkin aja. Ratusan ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri kok? Jawa Tengah sendiri saya sendiri kurang begitu hafal, Mas, harus ngitung nih, Mas. Di angka 20-an. 20-an ada. 20-an ada. Tapi kalau yang CS bisa lebih. Kalau CC sedikit sih, paling sekitar 20 kalau nggak salah kurang lebih. Yang sama yang baru-baru ya. Kalau di Jawa Tengah itu? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau CC di Indonesia 20 ya? Masih. Kalau di Jawa Tengah yang Pak Adi itu yang Solo ya? Kalau itu masih Wensek juga. Masih Wensek juga. Tapi itu sudah senior, harusnya sudah naik. Tapi ya? memang mungkin beliaunya yang belum. Oke. Ada kalau Jawa Tengah belum ada? Ada si almarhum yang sudah meninggal yang di Solo, kebanyakan di Solo memang. Itu Indarto. Kemudian kalau di Purworejo Sesek Sudarno, dia malah yang bukan orang Tionghoa tuh. Iya. Dia Sesek juga. Kemudian Sesek Usman, tapi sekarang sudah pindah ke Surabaya. Kurang lebih ada 3. Se-Jawa Tengah itu ya. Oke kok. Itu mengenali ulama ya. Kalau di agama Konghucu ternyata ada kekhasan gitu ya dalam. Nah, kita tahu kalau umat Konghucu kan represi cukup lama lah di masa Orde Baru 30-an tahun dan berakhir 98. Ko Andi kan mengalami fase itu juga kan, fase 98. Seperti apa sih umat Konghucu di tahun itu kok? Yang Anda rasakan dulu sebagai orang anak kecil ya? Iya. Yang pasti ya kita dalam arti tetap berjuang, Mas Dedi. Walaupun memang kita di luar, dalam arti hak sipil kita waktu itu memang dibatasi dalam arti hanya untuk bisa dijalankan di lingkungan terbatas dalam arti di komunitas, di kelenteng-kelenteng ataupun di rumah. Tapi semangat organisasi tadi, karena kita punya wadah tadi Matakin ini yang hasilnya masih bisa terkoneksi untuk saling support dalam arti minimal semangat dan sebagainya, itu menjadi perjuangan malah, karena waktu era 98 ke bawah ini malah semangat juang umat Konghucu itu tinggi loh sebenarnya. Ya kan, di era-era itu ya, karena ada pembatasan, harus berjuang bagaimana supaya kita ini dikembalikan lagi ke hasilnya. Apa aja kok yang dilakukan oleh pengurus Matakin misalnya dalam situasi yang sedemikian sulit ya? Betul. Yang pasti kita tetap walaupun kaderisasi terbatas, tapi tetap kita jaga yang ada dulu, minimal itu sih waktu dulu. Jadi memang kebanyakan yang bertahan sampai sekarang, waktu peralihan nih 98 ke Orde Lama ke Orde Baru, Orde Reformasi, Orde Baru ke Orde Reformasi, memang kebanyakan generasi-generasi yang orang tuanya sudah aktif di Konghucu atau beragama Konghucu. Jadi yang
yang generasi inilah yang tetap kita jaga. Ya tetap kita ada pertemuan sekali, tetap setahun sekali tetap ada Mas. Walaupun Saat itu? Ya walaupun terbatas Umpet-umpetan tidak walaupun tidak di publik, kita juga ada tuh kegiatan yang namanya dispensasi, diskusi pendalaman kitab suci yang setiap tahun diadakan seluruh Indonesia. Jadi mereka juga datang. Oh, jadi tidak betul-betul hilang sama sekali ya? Betul-betul hilang. Tapi memang kita tidak ke publik dalam arti karena itulah kenapa masih ada itu karena organisasi Matakin ini masih berdiri. Jadi kita kan Matakin masih ada secara organisasi sebagai lembaga pembinaan. Nah, pemuda-pemuda ini tetap dikumpulkan masih. Saya masih ingat dulu SMA itu ya, berarti sebelum masih Orde Baru. Orde Baru juga kita masih menjalankan walaupun terbatas. Jadi seperti retret aja sih Mas. Tapi kita ya disitulah kita pembibitan masih dijalankan walaupun terbatas memang. Oke. Dan ini apa namanya interaksi di antara umat Konghucu antar kota juga terkoneksi ya? Terkoneksi betul karena adanya lembaga Makin yang di bawah Matakin kayak Matakin itu seperti MUI lah ya, MUI, Makin itu seperti masjid-masjidnya di daerah kan, kita masih terkoneksi dengan adanya Komda dulu. Ya perwakilan di provinsi bahkan ke pusat pun kita masih koneksinya masih ada, tidak putus sama tapi sekali tetap jalan. Jadi generasi 98 ke bawah ini malah perjuangannya luar biasa. Saya pun masih menjalankan sekolah minggu Mas itu waktu dulu. Sekolah minggu kita saya juga dulu di Pekalongan juga sekolah minggu. Di Kelenteng di Poantian itu sebelahnya kita ada lidang di situ. Nah, saya juga dari SD ya masih tetap dan tidak ada restriksi pembatasan begitu dari pemerintah kepada umat Konghucu yang di kelenteng-kelenteng itu? Selama tidak publik sebenarnya nggak masalah. Karena itu terbatas. Ya memang bunyinya juga pembatasan ya. Pembatasan kan bukan yang dalam arti secara publik. Bukan tidak boleh gitu. Pasti didatangi Kesbang, jangan dulu ya. Kalau kita berhubungan ya kalau sempat kalau ada cerita zaman senior itu banyak sekali Mas cerita-cerita perjuangan ketika mengadakan misalnya seminar aja yang berhubungan dengan itu pasti Tionghoa dan Konghucu pasti akan Tionghoa dan Konghucu pasti akan didatangi itu sama. Tapi kalau sebatas kebaktian sekolah minggu, kebaktian minggu pun kita tetap jalan. Jadi dulu saya juga menjalankan begitu. Kayak saya karena kebetulan besar di Pekalongan, jadi tiap minggu juga masih ada. Kok ada statistik yang yang ada di teman-teman Matakin? Umat Konghucu itu sebenarnya jumlahnya berapa puluh ribu kalau di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah itu sampai sekarang kita masih belum bisa menemukan tempatnya Mas. Tapi kalau kisarannya kok? Kisaran kalau 10.000 harusnya ada. Di atas 5.000 harusnya bisa mencapai lah. Cuma di BPS saya yakin kok nggak sampai. Nggak sampai gitu ya? Iya, karena tadi ya faktor tadi itu faktor 32 tahun itu saya yakin menjadi ya sebagian memang akhirnya beralih keyakinan itu tidak ada jadi masalah buat kita. Tapi yang bagi kami ini yang abu-abu nih, yang masih goyah ya. Contoh saya ngajar nih, saya punya satu murid, orang tuanya bingung dia agamanya Konghucu atau bukan. Orang tuanya loh, bukan muridnya ya. Kalau anak SD saya yakin kan itu orang tuanya. Ya kan? Ya saya karena kita juga sebagai aktivis lintas agama kan saya nggak mau ribut sama sesama guru apalagi ya. Ya sudah kayak saya kasih video pembelajaran, sudah orang tuanya suruh lihat sendiri masuk yang mana. Itu terjadi. Terjadi. Di Konghucu masih sedemikian. Iya. Sampai sekarang nih sampai hari ini saya mengajar di Kota Semarang masih terjadi seperti itu. Itu kenyataannya gitu. Jadi memang itu nggak bisa ya. Kemudian mengatakan bahwa ada sekian gitu ya. Karena ada fenomena itu ya. Karena baru semester ini akhirnya dia pindah. Ya tolong dibuat prosedur yang benar supaya kita nggak saling ikut antara agama. Kalau saya juga tidak menjaga. Saya menjaga itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Begitu juga ketika murid saya berpindah ya silahkan gitu. Tiap kota di Jawa Tengah itu kan punya dinamikanya sendiri-sendiri ya, umat Konghucunya ya. Betul. Bisa diceritakan kalau misalnya kota seperti Pekalongan yang saya tahu ya, Tegal, kota Pekalongan, kota Semarang itu kan kota-kota yang dari dulu kita kenal sebagai kota dengan populasi umat Konghucu atau kental sekali identitas ke Tionghoaan atau ke Konghucuan meskipun Tionghoa tidak otomatis Konghucu ya. Itu gimana dinamikanya selain kita nanti akan bicara Lasem? Kalau dinamikanya secara umat atau secara umat, secara organisasi maupun secara kebudayaan. Kalau memang di Pekalongan, Tegal, Semarang, Solo terutama. Ya, Purwokerto juga
Itu lumayan memang sebagai basis kalau di Jawa Tengah ya, karena memang secara kegiatan, baik kegiatan internal maupun kegiatan lintas agama, mereka masih sangat kuat sekali sih sebenarnya. Ya dalam arti kayak Pekalongan pun, misalnya saya yang tinggal di Pekalongan pun, kita menjalankan sembahyang Tuanjang atau Pekcun orang Jawa, itu sudah beralkulturasi dengan sedekah laut. Oke. Yang akhirnya menjadi agenda pariwisata. Agenda pariwisata. Ya, Dan jadi agenda bersama ya. Agenda bersama, dan itu salah satu yang ya saya harapkan sebagai pengurus Matakin juga, harapannya Konghucu harus seperti itu. Kita bisa berakulturasi dengan kebudayaan daerah tanpa harus mengganggu hak masing-masing, tapi kita bisa berkolaborasi di situ. Ya dinamikanya memang kayak di Tegal pun, kayak ini misalnya sekarang yang dilaksanakan ketika bulan puasa ya, mereka bagi takjil. Di Purwokerto juga biasanya remaja-remaja juga kita menjalankan bagi takjil memang. Kalau Semarang ya Ya Semarang sendiri malah sekarang nih generasinya masih lagi memperbaiki, karena kebanyakan pendatang Mas. Kalau generasi muda ya, kalau kita bicara generasi muda ini banyak kan yang kuliah bekerja, yaitu kerja, setelah bekerja mereka kadang pindah tugas, itu jadi kendala juga. Kota transit ya, gitu. Kota transit, betul. Nah, yang menarik Lasem itu kan ceritanya secara historis kan adalah kota Tiongkok kecil. Tiongkok kecil, betul. Nah, dinamika sekarang gimana kok update-nya kok? Di Lasem sendiri memang kebaktian ya Mas, tetap jalan, cuma nggak semaju malah di Purwokerto, Tegal, Kalongan itu, walaupun tetap ada. Tapi dinamika perkembangan malah berkait di Tegal, di Semarang, di Solo, Kalongan, Purwokerto itu aktivisnya lebih. Lasem mungkin ini heritage-nya masih sangat kuat ya, dan betul. Mungkin itu yang menjadi magnet orang untuk datang ke sana ya. Betul. Itu juga didukung dengan kondisi strukturnya kota Lasem yang tadi yang masih dibilang heritage-nya masih kuat itu memang. Tapi memang secara umat ada tetap kebaktian ada, tapi memang nggak seaktif kayak di kota-kota tadi. Walaupun tetap hubungan lintas agama tetap jalan ya. Kontribusi kebudayaan mereka terhadap masyarakat Lasem secara umum tidak bisa dinafikan. Iya, kalau mau harus terlibat menjadi bagian. Betul. Iya, karena dari sisi sejarah ya Lasem punya peran penting ya sebagai kota di mana interaksi kebudayaan itu berjalan. Betul. Oke, sisanya kok kalau di wilayah-wilayah lain mungkin ya masih ada kelenteng, ada ibadah, tetapi barangkali relasi dengan masyarakat sekitar tidak sekuat di kota-kota besar itu ya. Ya, kayak Adiwarna pun juga bagus sekali di sana. Adiwarna walaupun Tegal, Adiwarna itu dekat, tapi mereka berjalan sendiri. Bahkan kadang saling support kalau di kegiatan sekolah minggu, yang saya lupa yang sekolah minggu itu ke Tegal, nanti yang pemuda ke Adiwarna, jadi subsidi ke situ. Begitu juga yang terjadi di Blora dan Lasem, Mas Didi. Lasem itu juga sering seperti itu. Jadi kalau kebaktian sering saling mengunjungi, jadi supaya support. Terus juga di kota-kota kecil seperti di Wirosari sama Purwodadi. Itu juga seperti itu kasusnya. Jadi mereka saling support supaya menyemangati kebaktian tadi ya. Saling mengunjungi dan saling dikunjungi, itu memang solusi sementara yang bisa dijalankan untuk di daerah-daerah yang di pinggir-pinggir seperti itu di Lasem. Itu terus kan sekarang dengan segala keterbukaan juga ada akses untuk di pendidikan, itu kan artinya juga di satu sisi ada hak yang mulai terpenuhi, tapi di sisi lain juga ada tuntutan misalnya menyediakan guru agama dan sebagainya. Gimana kok di dunia pendidikan, gimana Konghucu ini? Dunia pendidikan sendiri memang itu jadi dilema, Mas. Dilema bagi kita ini satu kemajuan ya, karena memang Konghucu sendiri sekarang sudah ada Pusbimdik, Pusat Bimbingan Pendidikan, ya kan, satu level lagi di bawah Dirjen ya. Ya, kita sudah punya Pusbimdik lah intinya untuk pendidikan. Nah, yang jadi kendala tadi yang Mas Teddy sampaikan, memang tenaga pengajar kita ini masih terbatas, walaupun sekarang sudah sekolah tinggi agama Konghucu sudah berdiri di Purwokerto. Di Purwokerto ya, mulai semester ini sudah berdiri. Ini harapan kita sih ke depan, bahkan Kemenak juga support ke situ untuk penyediaan guru-guru. Memang selama ini guru-guru hanya menjalankan sebagai pendidikan di diklat.
pelatihan ya, kayak di Semarang pun kita dulu menyelenggarakan 1 tahun pendidikan Mas, jadi di Matakin Kota Semarang Untuk untuk mempersiapkan guru dan rohaniwan, oke. terutama ke guru sih, karena itu di situ diajarin RPP seperti apa, ini kan guru-guru kan Pada umumnya guru lah ya. Iya, ya pada umumnya guru seperti itu. Jadi memang ini yang bisa kita laksanakan sementara ya, termasuk juga di bidang pendidikan di Matakin Jateng. Kita juga kalau dulu sih memang minimal 1 tahun kita harus ada ini berkumpul untuk membicarakan dalam arti perubahan kurikulum dan sebagainya sebagai bekal guru ini. Ya, kalau pendidikan sendiri memang kendala di guru dan kualitas guru, karena tuntutan guru ke depan kan harus S1. Ya kan, minimal nih kalau SD, SMP, SMA, bahkan untuk pengajar juga kuliah juga harus S2 kan. Itu memang jadi ya tadi tantangan tadi ke depan. Karena mungkin ada guru-guru yang belum sampai sekarang pendidikannya masih kurang dari S1. Saya dengar dan kita pernah diskusi beberapa waktu lalu, Ko Handi, sudah ada teman-teman Konghucu yang di Akmil dan di Akpol, betul, Ko Handi? Iya, itu ceritanya gimana, Ko? Jadi yang di Akmil ini dia dari perwira karir sebenarnya. Perwira karir. Dia perwira karir, kebetulan berbuat agama Konghucu dari Bangka Belitung. Ya, dia masuk di perwira karir dan lulus 2 tahun yang lalu. Saya pas 2 tahun yang lalu ya, berarti pas sebelum pandemi. Ya, dia sekarang tugas di Surabaya. Memang dia jadi waktu itu bahkan pembuatan sumpah jabatan baru dibuat. Itu. Wah, itu karena sejarah ya? Sejarah, karena kita harus... Berapa kok tahun 2019? 2019. Berarti pas mau lulus ya? Sumpah jabatan. Sumpah di jabatan itu sampai kita koordinasi ke pusat, mengkoreksi sampai pusat keluar surat baru dari SK-nya. Yang nyusun draft awal kok Anda yang nyusun? Saya dan senior kita berkoordinasi, kemudian SK-nya dari Akmil sendiri, dari referensi kita dia menggunakan itu. Ya, itu jadi satu sejarah baru. Ya, karena selama ini memang kita sudah mengajar di Akmil sudah 6 tahun. 6 tahun ini kita pengenalan agama Konghucu. Jadi kalau Akmil semuanya ya, kalau Akmil itu kan ada Akpol, ada Akmil ya, jadi satu. Itu memang mereka harus mengenal semua agama dalam batasan ya minimal mengerti Konghucu seperti ini, Hindu seperti ini, Buddha seperti ini. Oke. Jadi semua perwira Akmil dikenalkan dengan semua agama, tapi yang beragama Konghucu ya baru satu itu. Kemudian yang di Akpol juga sekarang yang sedang pendidikan juga baru ini setelah berpuluh-puluh tahun pernah ada. Kalau ini memang dia masih pendidikan. Pendidikan ya, bukan dari karir ya. Karir bukan. Oke. Dari mana kok? Boleh tahu? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Saya lupa kotanya mana ya, daerah Bogor, Depok apa Bogor. Iya. Ini juga sejarah karena baru ada. Sejak awal ada. Ini baru ada umat Konghucu yang masuk akademi polisian. Oke. Apa maknanya kok bagi umat Konghucu secara umum itu? Ada partisipasi mereka di berbagai lini, terutama pendidikan, kemiliteran ya dan kepolisian. Ya, kalau kami sendiri sih pastinya ya bangga, dan ini sebagai pemantik sebenarnya Mas. Pemantik generasi muda yang baru nih. Ke depan harus mulai berani berkiprah. Kalau saya sih sebagai rohaniwan, ayo kamu berbakti sama negeri, bisa banyak nggak harus kamu berdagang semuanya gitu loh. Karena bisa jadi guru, bisa jadi militer, bisa jadi apapun sebenarnya. Ya karena kok Andi nyebut tadi soal ekonomi ya. Itu kan selalu identik ya, orang-orang Tionghoa ya, meskipun tidak Konghucu ya, tidak selalu Konghucu ya. Orang Tionghoa yang apa namanya, ya orang Tionghoa itu dagang, ekonomi gitu. Kenapa sih kok? Ya karena kalau kita melihat faktor sejarah lagi Mas Dedi, karena di era Orde Baru kan hanya di situ. Ya mau nggak mau kan 32 tahun pasti banyak yang sudah sukses di bidang itu. Tapi prediksi saya ke depan kok nggak akan lebih luas. Karena nih apalagi generasi milenial sekarang yang semuanya tidak dalam tanda kutip tidak selaras semuanya dengan apa yang dikerjakan orang tuanya. Betul. Karena itu semakin kemajuan sekarang ini sebenarnya semakin menarik sebenarnya. Ekonomi sendiri harusnya sudah walaupun mungkin kalau kita lihat di orang-orang terkaya di Indonesia, walaupun masih di suku Tionghoa, tapi ke depan saya yakin akan bermunculan generasi baru yang tidak di ekonomi saja. Iya.
Kalau saya harapannya sih seperti itu. Tapi kok ini sebelum ke ke wilayah lain di luar ekonomi. Ada kecenderungan kalau orang-orang Tionghoa itu memang mewariskan ya ekonomi itu ya. Iya, betul. Memang menyiapkan untuk generasi berikutnya. Itu falsafah Konfusianismenya ada kok memang. Kalau memang kenapa sih kok agama Konghucu, saya bilang tadi, Mas tadi kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang, karena semangat bakti. Oke, bisa dielaborasi kok itu. Elaborasinya seperti ini, ketika kita bicara ekonomi juga, bakti seorang anak ke orang tua adalah dengan melanjutkan cita-cita kalau dalam konsep agama Konghucu. Memperlanjutkan cita-cita orang tua. Ya kita bisa lihat kenyataan lah, nggak usah jauh-jauh. Banyak juga umat-umat kita yang kuliah sampai Singapura, kuliah sampai Taiwan, akhirnya ya pulang ngurusi toko, ngurusi pabrik, kan seperti itu kan. Kenyataannya memang seperti itu. Jadi semangat bakti ini yang memang menjadi pokok kekuatan bahkan bisnis orang Tionghoa sebenarnya. Oke. Karena dari situlah sebenarnya dalam arti semangat bakti, semangat melanjutkan cita-cita ini. Jadi dalam arti saya sebagai anak berbakti ya minimal harus mempertahankan apa yang telah menjadi cita-cita orang tua. Syukur bisa lebih maju gitu kan. Ya kan? Dan tentunya kenapa kok dikirim ke luar negeri, ya jelas karena di sana wawasan akan lebih luas. Bahkan banyak itu murid-murid saya yang agama Konghucu yang sekolah di bisnis di luar negeri. Ya intinya mereka mengembangkan wawasan lebih luas sebenarnya. Walaupun nanti balik lagi jaga toko tapi dengan konsep yang berbeda. Oke, dengan cara pandang yang lebih luas gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kemudian ada kecenderungan bahwa ya orang-orang Tionghoa pada umumnya sudah tidak hanya berkiprah di bidang ekonomi, politisi juga cukup banyak dan cukup membanggakan gitu ya, dan seterusnya gitu di wilayah lain, olahraga udah pasti gitu ya, banyak yang mengharumkan nama bangsa. Kalaupun kemudian ada kendala kok sebenarnya, itu pada sisi mana ya kalau orang Tionghoa itu berdiaspora di banyak lini itu? Kalau saya lihat zaman sekarang sih sebenarnya sudah mulai terkikis ya seperti hal-hal seperti itu. Dalam arti karena era keterbukaan dan sebagainya, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah tinggal mau nggak kita ke situ gitu. Ya, tentunya dalam mencapai kayak tadi saya ngambil contoh murid-murid yang pertama kali misalnya tadi beragama Konghucu di salah satu kampus, memang pola pikirnya ya tadi pasti lebih moderat Mas tadi. Iya kan, kalau maksudnya dalam arti kalau dia terlalu inklusif ke Tionghoaannya juga nggak akan bisa jalan. Menurut saya dalam arti banyak kendala dan benturan. Tetap saya sendiri juga bukan mendoktrin, saya memberikan arahan ke mereka ya kamu harus wawasannya sudah beda, dan itu memang di konsep Konghucu sendiri memang kita ya harus melihat seperti yin yang tadi Mas. Oke. Hukum keseimbangan lah ya. Iya, jadi yang sudah ya harmonis dengan perbedaan. Menurut saya kalau masalah kendala sekarang kok ya walaupun mungkin ada ya tapi karena era keterbukaan semua. Stigma dan diskriminasi masih kok? Kalau secara saya lihat di gitu. kota-kota besar di generasi muda sekarang sudah mulai terkikis ya, tapi mungkin di daerah-daerah yang masih masih ada cerita kok, suka dengar cerita di wilayah-wilayah di Jawa Tengah ya, kok nanti kan pengurus Jawa Tengah yang sering kesana kemari. Kayaknya sudah jarang sekali Mas, sekali Mas sekarang. Dalam arti misal pun ada itu cepat diselesaikan dengan lembaga yang misalnya nih di dalam satu kelurahan atau di mana ada kok belum ada kolom agama ya sudah. Kami menyarankan lembaga terkait di daerah tersebut misalnya itu kirimin aja surat. Karena kan kita tahu kita dengar beberapa kasus yang melibatkan masyarakat Tionghoa ya, tidak selalu Konghucu yang sering kemudian mengalami persekusi, mengalami diskriminasi dan seterusnya gitu. Nah, situasi itu apa juga ada di Jawa Tengah dalam atmosfer yang sedemikian panas atau keras gitu. Kalau pasca reformasi ya? Pasca reformasi masih ada sih Mas sebenarnya. Awal-awal reformasi. Awal-awal sekarang pun misalnya ada 1-2 pun misalnya ini sekolah murid kita yang Konghucu yang susah mendapatkan pembelajaran Konghucu misalnya nih salah satu di kota kemarin kalau nggak salah di Blora. Tapi itu selesai dengan kami sebagai Mantangin Jateng menyarankan ke makin daerah kirimin surat ke kepala sekolahnya, kasih undang-undangnya, ini loh undang-undangnya kan mungkin sekolah belum tahu. Sebenarnya bukan tidak mau tapi tidak tahu sebenarnya. Setelah kita kasih landasan undang-undang, kita kirim surat resmi dari lembaga kita
di daerah tersebut, mereka akan membuat diri, ya sudah siap. Silakan. Kalau itu level ini ya, level kebijakan. Tapi kalau level sosialnya kok interaksi gitu antar individu, antar kelompok relatif Kelompok cair. sekarang sih relatif cair ya Mas Edi. Ya mungkin ada 1-2 yang di daerah-daerah, dalam arti daerah-daerah yang belum pola pikirnya yang interaksinya masih, mungkin ya, belum terlalu masih intens. belum terlalu intens. Kemudian pola pikir masyarakatnya yang masih tertutup mungkin masih bisa terjadi. Tapi secara kebijakan sih hampir minim sih Mas Edi. Kalau secara umum penerimaan social acceptance atau penerimaan sosial masyarakat terhadap orang-orang Konghucu masih tetap dengan stigma penyembah patung dan sebagainya kok? Dengar-dengar masih ada. Masih ada, seperti itu masih ada. Memang perlu disosialisasikan ya, karena masih banyak juga ya tadi yang generasi-generasi yang tadinya masih mengalami seperti saya ini, generasi itu masih berstigma seperti itu. Itu sampai kemudian mengganggu hubungan yang lebih besar, enggak ya? Kalau sampai kemudian membuat konflik besar gitu, secara besar sih enggak sih, kalau karena itu kan masalah perspektif pribadi dalam menilai yang lain. Doktrin ya, yang lain dengan yang lain menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau sampai yang besar sih sampai hari ini ya jangan sampai lah. Dan saya belum menemukan itu. Tapi kalau pribadi masih ada. Ya. Seperti pada umumnya yang lain gitu ya. Iya. Tidak, maksudnya tidak spesifik terhadap orang-orang Konghucu aja kan sebenarnya. Betul, tidak ada Konghucu saja. Oke. Tadi hal yang menurut saya menarik adalah selain tadi ya survival strateginya teman-teman Konghucu terutama di era Orde Baru yang sedemikian sedemikian ketat dibatasi meskipun tidak betul-betul dihilangkan. Nah, generasi muda Konghucu yang mungkin saat era Orde Baru tidak mengalami situasi itu atau yang lahir pada era reformasi kan berarti kan hidup dengan milieu yang baru, hidup dengan kosmologi yang tidak kenal cerita diskriminasi kecuali dari orang tuanya kan. Nah, mestinya kan ini relatif lebih mudah kok untuk membuat mereka lebih banyak terlibat misalnya. Iya. Ya, itu betul Mas. Tapi pengaruh orang tua kan juga tetap. Oh, gitu. Ya, mereka akan tetap menceritakan memorinya ya. Otomatis. Otomatis pasti bagi orang-orang Tionghoa yang skeptis pun masih seperti itu Mas ya. Jangan berteman sama ini nanti kayak gini kan, masih ada. Saya pikir masih ada. Orang-orang seperti itu masih di Tionghoa sendiri saya yakin masih ada. Masih ada saya yakin. Nah, ya ini memang generasi milenial ini sebenarnya yang harus cerdas tadi Mas. Dalam arti ya kita beragama balik lagi ke masing-masing, tapi harus menerima dengan cerdas dalam arti secara hakikat ini diteliti benar-benar, jadi nggak lihat satu sisi aja. Memang di generasi milenial ya, terutama yang setelah Orde Reformasi, bahkan mereka nggak tahu tuh kerusuhan Mei 98. Ya nggak kenal. Bahkan mereka nggak kenal. Lahiran 2000 ke 1 ke sini nggak kenal ya. Kenal, banyak yang kenal dan itu harapannya generasi seperti harus bisa seperti itu Mas. Jadi saya pikir harus bisa berwawasan yang benar-benar cerdas, dalam arti ya sudah kita harus melihatnya dari wawasan yang lebih luas. Memang pengaruh orang tua jelas pasti ada. Oke. Pasti ada. Untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialaminya dan skeptisnya itu juga mungkin saya itu masih ada. Makanya orang tua tuh masih jangan sama yang ini. Saya yakin masih 1-2 pasti ada lah. Mungkin saya dan teman-teman yang mengikuti acara via via Facebook dan sosial media, saya juga ingin tahu sebenarnya modal teologi apa sih yang dimiliki oleh Konfusianisme untuk bisa menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia secara umum gitu. Apa sih ajaran Konghucu yang relate dengan kebudayaan masyarakat Indonesia gitu? Kalau kita balik lagi Mas, teologi kita sebenarnya kan yin yang tadi. Jadi yin yang itu kan dialektrika komplementer ya. Jadi sesuatu yang berbeda nggak perlu dihilangkan, tapi diharmoniskan. Dan juga diperkuat di ajaran kami juga, agama itu harus berkembang dengan budaya. Apa itu kalau misalnya? Dilici misalnya. Ya contohnya tadi yang saya sampaikan di depan, misalnya Pak Cun dengan sedekah laut itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya.
Oh, oke. Pak Chun memang waktu itu selain sembahyang besar kepada Tuhan di musim panas, juga menghormati tokoh namanya Juyen, Kutguan kalau bahasa Hokkien, yang bunuh diri karena dia protes pemerintahnya nggak benar. Nah, itu bunuh diri di laut, kita lempar bacaan sebenarnya, terus jadi sekedar laut. Ini kan satu bentuk akulturasi keimanan dengan kebudayaan. Nah, agama Konghucu sendiri di kitab kita jelas kalau beragama tidak boleh meninggalkan budaya. Ya budaya seperti apa? Budaya yang konstruktif tentunya, bukan budaya yang destruktif. Nah, menurut saya budaya yang konstruktif ini malah harus, tadi saya dikatakan, harus umat Konghucu harus bisa bersinergi ke situ. Bahkan melebur dalam arti ya kita ini Konghucu Indonesia. Oke. Bukan Konghucu yang di Tiongkok sana. Gitu loh. Kita Konghucu Indonesia, kamu harus menjadi Konghucu yang Indonesia, bahkan kalau bisa Konghucu Pekalongan ya jadi Konghucu yang... Nah, sentuhan apa kok yang misalnya kemudian terbaca misalnya, oh ini sih Konghucunya Indonesia ini, itu misalnya di apa kok? Ya tadi selain Pak Chun Selain dan sedekah dengan laut, akulturasi dengan budaya, bahkan orang-orang Cina sendiri kalau belajar Konghucu cara agama di Indonesia loh Mas. Tiongkok? Iya, karena beberapa tahun yang lalu saya sebagai peserta di Kongres Dunia Konghucu, saya bicara tentang, waktu itu temanya harmonis. Di mana saya itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Kita setiap 2 tahun sekali ada kongres. Confucian Religion. Jadi Islamic Confucian Summit setiap 2 tahun sekali kita juga menjalankan. Biasanya barengan. Hari pertama Islamic Confucian Summit, hari keduanya Konghucu dengan Muslim, misalnya temanya apa. Waktu itu saya pernah jadi sumber, temanya ekonomi. Ya, saya pernah. Terus ya banyak mereka yang belajar keimanan itu malah di sini. Karena mereka pola pikir orang Cina di sana kan sudah beda dengan yang di sini. Karena di sana itu filsafat ya. Komunis. Mereka enggak, Konghucunya itu Konfusianisme, kalau di Tiongkok kan lebih kepada apa ya? Gaya mereka hidup. tidak mengenal agama. Karena agama prinsip mereka tadi bisa saling menguatkan, tapi bisa juga saling menghancurkan negara. Makanya mereka kan lebih memilih untuk itu. Walaupun boleh berkembang. Dan di sana lebih, ya memang kalau kita lihat film-film apa namanya Mas, kerajaan zaman dulu, kalau mau ujian negara, ya salah satu yang dipelajari ya Tasyek sama Lan-i, Tasyek, Chongyong, ini di kitab susu kan otomatis. Itu kan kitab susu yang diajarkan, salah satunya seperti itu. Memang hal-hal inilah mereka menganggapnya sebagai apa ya, tadi bisa diomong sebagai filsafat. Tapi mereka secara keimanan karena konstruksi negaranya tidak mendukung untuk itu sebagai di sana agama untuk berkembang, makanya malah di Indonesia ini sendiri keimanan bisa lebih dikembangkan sebenarnya, dalam arti sisi-sisi keimanan dalam sisi spiritual dan sebagainya bisa lebih dalam di sini. Jadi itu yang membedakan ya dengan betul. Kalau kita lihat lah referensi di Cina, karena mereka hanya menjalankan ke situ. Keimanan ada, tapi memang tidak bisa di Indonesia seperti ini dilembagakan seperti ini, mereka kan enggak ada. Bahkan di negara aslinya memang beda. Ya kalau kita bicara Konghucu Cina pasti beda karena konstruksi negaranya beda. Tapi ajarannya kan sama sebenarnya. Iya kan? Oke. Jadi apa namanya? Kalau boleh dibandingkan misalnya dengan negara-negara, misalnya di Singapura itu seperti apa kok? Apa namanya Konfusianisme di Indonesia dan di sana misalnya? Kalau secara umum? Secara umum seperti ini. Ya tadi saya sampaikan Mas, keimanan di sana yang tidak ya mereka hanya sekedar, kalau kita sih sebenarnya di Konghucu sendiri belajar ya Konghucu sebagai budaya, sebagai ilmu, sebagai filsafat dan sebagai agama. Ya memang anak-anak kecil nggak, kalau di pembelajaran kami anak-anak kecil tidak dikenalkan keimanan, tapi diajarkan budaya dulu, misalnya menghormat seperti apa, sembahyang seperti apa. Berbakti seperti makanya kenapa yang tersisa sekarang ini adat istiadatnya yang berkembang, ya memang di awal kita mengajarkan ini. Nah mereka nggak belajar sampai keagamaan, teologi tadi. Kalau kita bicara teologi kan ya, filsafat mungkin belajar, ilmu bisnis misalnya bisnis Konghucu, mereka praktekkan banyak tuh pengusaha-pengusaha pakai, ya kan? Filsafat banyak orang belajar, tapi keimanan mereka secara keagamaan, teologi banyak yang nggak belajar, apalagi sudah 32 tahun ini. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanya adat dan ekonomi. ilmu ekonomi, ya kan? Makanya memang yang berkembang kok disebut sebagai budaya, ya memang ya mereka masih taraf ininya belum banyak dipelajari. Ya karena tadi tidak bisa dengan adanya kebijakan dulu di tahun 65 itu. Kalau basis-basis untuk nilai toleransinya kok kalau di agama Konghucu apa sih yang
yang mengharuskan orang Konghucu itu harus terima yang lain, harus toleran kepada yang lain? Ya kalau kita sebenarnya di Konghucu sendiri kita melihatnya ini Mas lebih universal. Misalnya dalam arti seperti ini. Di dalam keimanan kita sendiri juga disebutkan Jiao-nya bukan hanya Ru Jiao. Dalam arti agama itu di ayat sendiri tidak menyebut itu Ru Jiao. Agama Ru Jiao kan agama Konghucu. Jadi dalam arti lebih Nabi Konghucu memang menyarankan untuk belajar dari semua orang. 3 orang, 1 mesti jadi guru. Jadi kita harus menerima perbedaan itu. Kalau ada 3 orang, 1 jadi guru. Itu aku berjalan 3 orang, 1 akan kujadikan guru. Pasti itu prinsipnya. Nah, jadi tidak melihat kan sebenarnya agamanya apa. Dan tadi konsep balik lagi memang kita di teologi. Memang kalau ditanya keimannya Konghucu ya memang yin yang. Jadi dialektika moneter ya berbeda, nggak boleh hitam putih, nggak bisa dihilangkan salah satu, tapi harmonis. Harmonis ya. Pagi siang nggak, pagi malam nggak bisa dihilangkan salah satu. Saatnya pagi, saatnya malam, tapi ini harus berhubungan. Nah dari hati juga kebaikan, kejelekan lah sebenarnya. Watak jati dengan naluri ini bertentangan, tetapi harus harmonis kan. Nah itu juga ketika melihat perbedaan keluar, nggak terbatas agama ataupun suku, harusnya umat Konghucu bisa melebur di situ dalam arti harmonis tadi. Konsep keharmonisan ini yang harus diciptakan. Oke. Jadi pada dasarnya yin yang itu menjadi basis pengajaran dan pengetahuan teologi kita orang-orang di ayat kita itu menegakkan hukum Tuhan itu yin yang. Itu luas sekali sebenarnya. Yin yang itu sebenarnya otak Mas, kalau dan tidak bisa budaya Tionghoa yang berkembang itu otaknya pasti dari yin yang. Semua teologi sebenarnya bukan semua teologi. Ke otaknya teologi Konghucu di yin yang. Oke. Nah, yang terakhir mungkin kok. Sebenarnya ketika ini Stockholm sudah berdiri ya, Sekolah Tinggi Agama Konghucu pertama di Stikin sekarang ya. Stikin. Oh, namanya Stikin. Sekolah Tinggi Ilmu Konghucu Indonesia. Oh, Stikin. Sekolah Tinggi Ilmu Konghucu Indonesia. Berarti ini negeri kok. Swasta di bawah, tapi disupport sama. Oke. Oh, ini jadi didirikan oleh masyarakat ya, yayasan ya, tapi tentu kurikulumnya ya. Bahkan supporting dari Kemenak juga mereka ngasih beasiswa 20 orang lah maksudnya. Katanya untuk jadi ini maknanya apa kok bagi Konghucu, karena ini kan pertama di Asia Tenggara mungkin enggak ya? Yang jelas di Indonesia lah ya. Di Indonesia. Kalau di Malaysia sendiri ada Mas banyak. Sudah ada ya? Di Hong Kong juga ada, bahkan yang ketua Confucian Academy itu Hong Kong. Profesor siapa saya lupa namanya, pernah ketemu berapa kali. Ya, jadi apa maknanya berarti kok? Ya, makanya ini mungkin tadi Stikin ini kan jelas tujuannya menciptakan ini ya cendekiawan Konghucu lah ya, dalam arti yang bisa berbicara teologi dalam keilmuan dan keimanan sebenarnya. Tentunya ini akan dibutuhkan di sektor pendidikan dan di pemerintahan, tentunya di dalam ikut membuat kebijakan lah dalam arti. Sementara ini kan kebijakan berkolaborasi dengan Matakin. Jadi orang-orang inilah nanti harapannya bisa menjadi jembatan lagi antara Matakin dengan Kemenak ini supaya lebih sinkronnya lebih dapat, karena yang duduk di situ mestinya kalau kita bicara Muslim ya mestinya orang Muslim yang bicara kan, berarti kan mesti beda. Kalau kita bicara Katolik ya harusnya orang Katolik. Walaupun memang sampai sekarang supportnya Kemenak sudah bagus sekali ke kita ya sebagai penjembatan itu. Ya mereka sendiri mengharapannya juga, ayo umat Konghucu juga harus mulai ini ngurusi Konghucunya gitu kan. Ya kan gambarnya seperti itu, karena mereka sendiri juga mungkin paham tapi secara keimanan pasti beda. Mereka manajerial aja kan, tidak dari hati. Bukan tidak dari hati dalam pengertian tidak support, tapi ya memang akan lebih baik kalau. Dan itu disadari juga dari orang-orang Kemenak, harapannya seperti itu dengan adanya 20 beasiswa kalau nggak salah Mas yang disiapkan. Oh, ini tahun pertama ya Pak ya? Iya, tahun 2021 ini tahun pertama. Iya, tahun pertama. Oke, Ko Andi, terima kasih banyak ya atas atas obrolan-obrolannya teman-teman sekalian, percakapan yang menarik dengan Dense Andi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Jawa Tengah, tentang bagaimana eksistensi dan partisipasi umat Konghucu di berbagai ranah
di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, dunia politik, dan yang lain-lainnya. Hal yang menarik yang mungkin ini informasi yang juga baru saya ketahui bahwa pada masa Orde Baru, masa di mana represi itu sedemikian kuat, nyatanya tidak betul-betul membuat umat Konghucu itu hilang atau membuat mereka terlempar dari gelanggang kehidupan masyarakat Indonesia. Masih ada upaya-upaya untuk membangun survival gitu ya, untuk tetap eksis meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Koneksi antar kota di antara masyarakat dan di antara umat Konghucu masih terjaga, meskipun sekali lagi ya ketika ada kerumunan gitu ya, ada upaya untuk sedikit satu langkah keluar dari kelenteng, ya sudah ada pembatasan. Di atas itu semua, cara ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Pola bertahan yang tidak mudah, tapi itu dilakukan dan nyatanya itu berbuah ketika ada kesempatan politik, struktur kesempatan politik yang terjadi di Indonesia melalui era reformasi, dan mulai ada keterbukaan secara atmosfer itu menyebabkan umat Konghucu juga lebih banyak lebih banyak kesempatan menghiasi ruang publik, tidak hanya semata-mata di sisi ekonomi, tapi juga di politik, budaya, olahraga tentu saja sudah cukup lama, dan di aspek-aspek yang lain. Sekolah Tinggi Ilmu Konghucu Indonesia sudah berdiri di Banyumas, di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah tinggi pertama ya yang didesain sebagai kawah candra di muka bagi calon cendekiawan Konghucu yang nanti akan berpartisipasi di dunia pendidikan, di dunia politik ya, termasuk bagaimana memberikan masukan bagi terumuskannya kebijakan publik. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah menyaksikan acara ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di Ngabuburit dan diskusi-diskusi di Elsa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.